ada Salafi, Wahabi, ada NU, Ahlu Sunnah. Nah itu kan beda memahami sunnah. Salafi Wahabi berbeda dengan memahami sunnah, berbeda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang nggak ada akur-akurnya dia sampai kapanpun. Karena sunnah dipahami dengan dimensi firqah. Yo, saudara. Nah, itu fakta. Ya, mau profesor, mau doktor, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, ya adanya di sini. Kalau nggak di Salafi, ya di Wahabi. Kalau nggak di Salafi, Wahabi, ya di Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka ada di sana. Nah itu dari ketiganya ini, nah yang di Ahlu Salafi Wahabi kan antitesisnya adalah non madhab, tidak bermadhab, yang ini bermadhab. 4 imam madhab di Ahlu Sunnah wal Jamaah tanpa madhab adanya di mana? Yaitu pakai kitab-kitab apa yang disebut dengan, kalau dia pakainya fikih, kalau dia pakainya apa namanya, fatwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah dan dimudahkan di dalam memahami ayat-ayat Allah, dan oleh karenanya kita dapat laksanakan segala perintahnya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kajian yang kesekian kalinya ini, sebagaimana biasa, apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita pelajari, dan apa yang akan kita fahami, tentunya bersumber dan berpegang, berpatokan, berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ini sudah saya tuliskan. Apapun yang akan kita bahas, apapun yang akan kita bicarakan, landasan Al-Quran dan hadis Nabi itu, ya, itu hal yang mesti wajib tentunya. Ya, karena sumbernya ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Itu sumbernya ilmu. Ilmu apa saja. Ya. Jadi orang yang tidak memahami Al-Quran hanya memahami secara teks, memahami hadis secara teks, dan memahami hadis atau Al-Quran itu berdasarkan pendapat-pendapat, ya, nah, disitulah akan terjadi kekeliruan dan pertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti adalah tentang masalah sunnah. Ya, tentang masalah sunnah. Nah, ini sudah saya buatkan dasar untuk menguraikannya. Ya. Sunnah artinya bagaimana sih umat memahami tentang sunnah. Gitu kan? Nah, sama-sama memahami sunnah tapi beda dalam pemahamannya, maka akan beda pula di dalam aplikasi pempraktekannya. Nabi saudara, mari kita lihat. Di sini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik.
Ini hadis ini sangat populer sekali, saudara. Ya, sangat populer sekali hadis ini, senantiasa dibawa di dalam kajian-kajian atau ceramah-ceramah para kiai, para ustadz, para ulama. Ya. Di sini kalimatnya akan saya bacakan. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Di sini kurang ya, ada abadanya di sini. Abadan. Tidak akan sesat, ya. Telah aku tinggalkan fikum kepada kalian semua. Amroin, dua hal. Lantadillu ma abadan. Dengan jaminan, kata Rasulullah, kalian tidak akan sesat selamanya. Jaminan ini bisa dimaknai dalam kondisi apapun. Dalam kondisi bagaimanapun, kalian tidak akan sesat. Abadan, selamanya. In tamassaktum bihima, ketika kamu ya berpegang, berpatokan bihima kepada keduanya. Apa itu keduanya? Kitab Allah wa sunnatan nabihi, ya, atau wa sunnatur rasul, boleh. Yaitu ketika kalian bersandarkan, berlandaskan, berpatokan kepada kitabullah wa sunnah nabi. Oke. Nah, lalu timbullah penafsiran. Timbullah berbagai macam narasi atau syarah, uraian, dan lain sebagainya tentang hadis ini. Ya. Dan tidak ada pendapat yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Hadis ini sahih, hadis ini benar, hadis ini baik, hadis ini bagus. Nah, ya, baik. Bagaimana memahami kitabullah? Jadi kitabullah di sini ya difahaminya adalah Al-Qur'an. Kitabullah. Wa sunnah Nabi dipahaminya al-hadis. Kan begitu, saudara. Nah, umat dan kita semua kan begitu umumnya sudah memahami seperti itu. Kitabullahnya adalah Al-Quran, sunnah nabinya adalah al-hadis. Sehingga kalau mengatakan sunnah, jika kalau mengatakan al-hadis itu adalah sunnah nabi. Begitu ada kalimat hadis, maka pemahaman umat Islam pada umumnya, oh itu hadis, itu sunnah. Jika kitabullah, maka ketemu kata-kata kitabullah, pasti pemahamannya adalah Al-Quran. Yang mana? Yang 30 juz. Yang mana lagi? Pasti Al-Quran yang 30 juz itu. Al-Hadis, ya tentunya kitab Bukhari, Muslim, ya, Ibnu Majah, banyaklah
periwayat ilmu hadis. Nah itu yang kita paham selama ini. Nah sekarang saudara, ya, kalau saya ajak berimajinasi, apa yang dimaksud dengan imajinasi? Dalam bahasa Quran itu adalah nadhara. Nadhara, melihat apa-apa yang telah terjadi. Melihat perjalanan sejarah yang sudah terjadi dan tercatat di dalam buku-buku, kitab-kitab, informasi-informasi yang tercatat itu namanya sejarah masa lampau. Istilah lain adalah riwayah. Jadi nador kita dapat melihat, ya, apa yang terjadi di masa lampau melalui sejarah. Dengan apa cara melihat kita? Nador. Melihat di masa lampau dengan penglihatan nador. Ya. Itu namanya imajinasi, gambaran di masa lampau. Ya. Kalau enggak didasari oleh sejarah, enggak didasari oleh riwayat, namanya hayalan. Gambaran yang tidak memiliki data, yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki dasar informasi, itu namanya hayalan. Menghayal istilahnya. Ya. Itu lebih bersifat subjektif. Tapi kalau didasarkan terhadap atas informasi-informasi yang telah ada, yang sudah ada dan tercatat sampai hari ini, itu namanya nadhara. Ya, nadhara. Artinya penglihatan di masa lampau. Fal tanzur nafsun. Nadhara, tanzur, yang sudah. Untuk melihat hari ini berarti ro'a. Alam taro, ro'a, berarti hari ini yang kita lihat. Maka penglihatannya itu dimensinya dimensi ro'a. Ya. Dimensi ro'a, alat bantunya adalah mata ain ini ain. Ya. Ya, mata fisik itu alat bantunya. Tapi dimensinya adalah ro'a, sesuatu yang dipahami. Gitu, saudara. Lantas kalau untuk melihat masa yang akan datang, itu namanya basoro. Basoro. Ya, yang akan datang dapat dilihat. Ya, itu namanya visi. Gambar, ya, yang belum ada, tetapi dibayangkan, diadakan dalam bentuk gambaran. Dari mana bisa menggambarkan itu, membayangkan itu? Dari informasi sejarah masa lampau dan informasi hari ini, ya, kemudian dideskripsikan, dirumuskan, ya, menjadi sebuah kesimpulan, menjadi sebuah pendapat, lalu ditembak, diarahkan ke masa yang akan datang. Itu namanya visioner. Paham, saudara? Jadi Allah sudah mensaranainya di dalam diri kita. Mampu melihat di masa lampau, mampu melihat di masa kini, dan kemampuan pula diberikan oleh Allah melihat di masa yang akan datang. Itulah sunnah namanya, saudara. Sudah saya simpulkan di depan.
Nanti baru saya urai. Jadi kalau umat Islam tidak memiliki basor, ya, karena tidak bisa memahami nador dan ro'a. Makanya umat Islam kalah terus, nggak punya misi, nggak punya visi. Kalaupun punya misi, ya misi kekinian. Makanya ada orang yang mempunyai visi atau visioner itu adalah orang yang berpikir melampaui zamannya. Rasulullah adalah seorang nabi yang visioner. Mampu melihat sesuatu di depan yang ternyata dulu dibicarakan atau dibahas atau dikatakan oleh Rasulullah, hari ini terjadi. Itulah Rasulullah. Nah, jadi umat Islam kalah melulu dalam segala aspek itu karena tidak mempunyai visi ke depan. Malah orang lain yang bukan orang Islam visinya ke depan, mampu menjawab tantangan global. Lah umat Islam mana? Karena tadi tidak menggunakan 3 hal. Nah, itu sudah saya kasih gambaran umumnya tentang sunnah. Mari sekarang kita lihat berdasarkan apa yang saya uraikan barusan, ya, Anda saya ajak untuk berimajinasi berdasarkan data-data yang ada. Nah, ketika hadis ini diucapkan oleh Rasulullah, adakah Al-Quran? Sudah adakah Al-Quran yang seperti kita pegang sekarang ini? Jawab. Tentu jawaban kita, ya, andaikan, kalau berandai-andai, andaikan saudara hadir pada saat Rasulullah, andaikan kita hadir pada saat Rasulullah mengucapkan kalimat taraktu fikum amray ma in tamassaktum bihima atau lan tadillu abada. Kitabullah, apa yang saudara lihat di tangan Rasulullah? Adakah Rasulullah menunjukkan benda atau sesuatu? Kan sulit dijawab. Karena Al-Quran muncul setelah Rasulullah wafat di zaman Utsman. Ya apalagi kitab hadis. Hah? Apa begini Rasulullah? Kalau bahasa Indonesia nih, wahai kaum muslimin, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada kitabullah, Quran. Nanti ada orang yang membuat kitabullah, nanti sunnah Nabi, nanti ada hadis-hadis yang akan ditulis. Apa begitu? Ya kan lucu. Menunjukkan 2 barang yang itu nanti gitu. Nah, logik kita itu harus berpikir sampai ke sana. Itu disebut dengan nador, saudara. Ya kan umat Islam hari ini yang disebut sunnah itu hadis. Ya itulah kelirunya. Hadis itu bukan sunnah. Hadis itu bukan sunnah Nabi. Tapi bagian dari sunnah Nabi. Karena hadis itu adalah perkataan Nabi yang tertulis. Yang ditulis, yang diriwayatkan itu hadis namanya. Nih hadis riwayat Malik. Ditulis. Ya, berdasarkan sumbernya sampai ke Rasulullah ditulis.
Itu namanya hadis, bukan sunnah. Tapi bagian dari sunnah. Dari situ sudah selek orang memahami. Ya. Kemudian Al-Quran, kitabullah Al-Quran. Ya Al-Quran sudah ada, yaitu di Lauhil Mahfuz. Ya Nabi kan gak ngomongin begitu. Ya. Nah, jadi kalau saudara mau memahami hadis ini, ya, dengan dimensi pemikiran bahwa yang dimaksud kitabullah adalah Al-Quran dan kitab hadis, sunnah, ya berarti nggak sama dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Begitu saudara kesimpulannya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan apa yang kita pahami, kita maksudkan, itu nggak sama. Paham saudara? Nah, dari sini aja sudah burak pemahaman saudara hari ini tentang kitabullah wa sunnah Rasul. Nah, maka efek dari itu semua, maka kekeliruan demi kekeliruan itu terjadi di dalam memahami sunnah. Nah, coba kita lihat bagaimana mereka memahami sunnah. Ternyata sunnah dipahami berbagai-bagai disiplin ilmu yang tidak nyambung satu dengan yang lain. Sunnah, ya, ada sunnah menurut ilmu usul. Tuh. Ya, ntar kita soroti ya pakai ini ya. Nah, nanti jawabannya di Quran. Memahami hadis saja sudah enggak sinkron dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Ntar lagi jawabannya di sini di Quran. Ada disiplin ilmu yang namanya ilmu usul di dalam memahami sunnah. Nanti kita lihat. Kemudian memahami sunnah menurut ilmu fikih. Itu beda lagi. Memahami sunnah berdasarkan faham. Ya, atau aliran. Beda lagi ntar dengan ini. Beda lagi dengan ini. Memahami sunnah berdasarkan firqah atau golongan. Nah, ntar lagi ada juga beda lagi memahami sunnah secara sirah atau sejarah. Tuh, setidaknya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 orang memahami tentang sunnah. Satu dengan yang lainnya tidak terhubung, ya, tetapi masing-masing memiliki pemahaman. Yang tidak jarang dari kelima pemahaman ini yang dipahami oleh umat Islam pada umumnya, ya, saling antagonis satu dengan yang lain. Menggunakan kata yang sama, menggunakan kalimat yang sama, melahirkan penafsiran yang berbeda. Dan melahirkan pula praktek yang berbeda-beda. Yang akhirnya disitulah sumbernya perselisihan, sumbernya perbedaan pendapat, sumbernya berbeda pula akidahnya. Padahal sama-sama Islam, umat Islam yang ngomongnya Al-Quran dan Sunnah. Paham saudara? Ya. Bagaimana sunnah menurut ilmu usul? Menurut ilmu usul, sunnah adalah perkataan, sikap, dan tindakan atau takrir. Ya, takrir itu yang ya sikap tadi ya. Sikap Rasulullah ketika diam terhadap apa yang dilakukan oleh umat. Jadi diamnya Nabi atau takrirnya Nabi itu sikapnya saudara. Nah, jadi
ucapan, sikap, dan tindakan Nabi atau perbuatan Nabi. Itulah sunnah menurut ilmu usul. Ya kan? Saya akan memahamkan tentang sunnah ini berdasarkan pula apa yang Anda pahami, yang Anda yakini. Jadi kalau tanya referensinya apa? Ya referensinya dari Anda. Dari para kiai, dari para ulama yang dipahami oleh umat pada umumnya. Tapi ini koreksinya. Nanti Quran yang akan koreksi. Gitu kan? Kemudian menurut fikih apa itu sunnah? Menurut fikih lain lagi. Nggak ada kaitannya dengan usulnya. Nggak nyambung dengan usulnya. Ya jelas nggak nyambung Pak, beda. Ini kan akar, ini kan batang istilahnya. Ini kan prinsipnya, ini kan teknisnya. Ya nggak nyambung Pak. Iya secara definisi kagak nyambung. Kan tentunya secara amalia nanti mesti nyambung begitu saudara. Masa akar dengan batang terpisah, ya bukan pohon namanya. Ya, beda. Antara akar dengan batang, iya. Kalau akar dipisah dari batangnya, ya namanya bukan pohon. Akar ya akar tunggul. Batang ya batang, ya ngelepak aja batang begitu. Batang kayu namanya. Nggak ada hubungannya dengan akar. Ya. Jadi teori berpikirnya saja sudah salah. Antara akar dengan batang nggak ada hubungannya. Tuh. Karena disiplin ilmunya itu sudah diklaim masing-masing sebagai keyakinan. Nah itu ilmu ilmu sunnah berdasarkan teori pemahaman tentang usul. Nah sedangkan secara fikih apa? Itu terletak pada apa? Ahkamul khamsah. Nah ketemu di sana. Ada wajib, ada sunnah, ya, ada mubah, ada haram, ada makruh. Ya, klasifikasi tentang hukum. Di dalam fikih, sunnah adalah dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan nggak apa-apa, nggak dosa. Yang lucu lagi nanti hukum ada mubah. Mubah itu nggak membawa pengaruh apa-apa. Dilaksanakan boleh, nggak dilaksanakan boleh. Nggak ada pahala, nggak ada dosa. Ya nggak usah dibikin aja. Gitu saudara. Jadi ya itulah saudara. Sunnah berdasarkan definisi, berdasarkan pemahaman fikih adalah boleh dilaksanakan dan boleh dilaksanakan, artinya dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Gitu. Nah itu berdasarkan pemahaman dari fikih. Sunnah menurut definisi fikih. Nah sekarang faham aliran. Nah sunnah terjadi diklaim oleh sebuah aliran. Namanya Sunni. Sunni. Aliran Sunni, faham Sunni, ini adalah faham yang mengklaim. Kalau yang tidak Sunni, tidak nyunah. Karena sudah bentuknya klaim. Ya. Kalau tidak Sunni, nggak nyunah. Makanya nanti dalam perkembangan selanjutnya dari Sunni itu menjadi ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Nah, ini. Jadi sunnah menurut sebuah faham, ya, yang disebut sunnah itu ya para ahlu sunnah. Klaimnya
selain ahlu sunnah enggak nyunah. Kemudian antitesisnya muncul, namanya as-sunnah. Berikutnya ya, perkembangan berikutnya muncul yang namanya as-sunnah. Faham as-sunnah ini ya bersandarnya kepada salafus salih. Salafus soleh adalah orang-orang yang mengalami hidup setidaknya dengan sahabat Rasul. Itu salafus soleh. Ya. Yang ini kemudian dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Sedangkan ahlu sunnah yang mempopulerkannya itu adalah Maturidi dan Asy'ari. Ini ya, ahlu sunnah itu tokohnya. Sedangkan as-sunnah tokohnya Ibnu Taimiyah. Tuh, jadi yang tidak mengikuti salafus sholih ya, yang nggak sesuai sunnah. Jadi di sini sudah berebut. Ahlu sunnah klaimnya ya adalah yang mengikuti para sahabat. Ya para sahabat itu juga kan salafus soleh, dia juga. Tapi diperebutkan oleh kedua aliran ini yang tidak as-sunnah, ya maka dia tidak mengikuti salafus soleh. Demikian pula ahlu sunnah yang tidak mengikuti aliran ahlu sunnah, dia tidak mengikuti para sahabat Nabi. Dari situ sudah berkelahi dari awal-awalnya. Nah, karena sunnah dipahami secara aliran, sunnah dipahami secara golongan. Aliran pahamnya. Nah, karena golongan nih, bagaimana sunnah secara golongan? Nah, ini biasanya sudah masuk ke dalam lokal-lokal umat Islam. Ya, nah, secara firqah, secara golongan, ya berarti sudah bentuknya kejamaahan yang kemudian ada tokohnya yang dijadikan ikutan, namanya imamnya, ya, atau ulamanya. Nah, ulama-ulama itu mempunyai jamaah yang disebut dengan golongan ahlu sunnah ditambah wal jamaah. Nah, ini populernya di Indonesia. Ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ini yang kemudian mengecil lagi menjadi organisasi namanya NU. NU adalah ahlu sunnah wal jamaah. NU berada di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya Maturidiyah, Asy'ariyah. Nah, nanti kalau as-sunnah Ibnu Taimiyah ini kemudian tokoh berikutnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian disebut dengan golongan Wahabi, Wahabiyah, ya, Wahabiyah. Wahabiyah. Ya. Jadi yang mereka sebut adalah golongan salafi. Ada salafi, wahabi, ada NU, ahlu sunnah. Nah itu kan beda memahami sunnah. Salafi wahabi berbeda dengan memahami sunnah, berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Yang nggak ada akur-akurnya dia sampai kapanpun. Karena sunnah dipahami dengan dimensi firqah. Yo, saudara.
Nah, itu fakta. Ya, mau profesor, mau doktor, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, ya adanya di sini. Kalau nggak di Salafi, ya di Wahabi. Kalau nggak di Salafi, Wahabi, ya di Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka ada di sana. Nah, itu dari ketiganya ini, nah yang di Ahlu Salafi Wahabi kan antitesisnya adalah non madhab, tidak bermadhab, yang ini bermadhab. 4 imam madhab di Ahlu Sunnah wal Jamaah tanpa madhab adanya di mana? Yaitu pakai kitab-kitab apa yang disebut dengan, kalau dia pakainya fikih, kalau dia pakainya apa namanya, fatwa. Ya, ini kan membuat majmu'ul fatwa. Nah, itu nggak ada beresnya itu. Sampai kapan nggak ada beresnya. Nah, kemudian bagaimana sirah menurut sunnah menurut sirah? Nah, ini kan beda lagi. Saya hapus nih. Perhatikan baik-baik. Biar Anda mengerti, biar Anda paham kenapa terjadi perselisihan. Nah, ini sumbernya kayak gini masalahnya. Berdasarkan sirah, sunnah berdasarkan sirah, ya sunnah ini kan sunnah Nabi berdasarkan sejarah, ya, dimulai dari Iqra sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa raditu lakumul islam dinan. Kan itu awalnya Iqra, terakhirnya al-yauma. Nah, di al-yauma ini ketika sudah disempurnakan wahyu itu, maka nih Rasulullah mensabdakan ini. Dimulai dari Iqra, kemudian dakwah secara sirran, kemudian dakwah secara jahron, dakwah secara silent, ya, sembunyi-sembunyi istilahnya, dakwah secara jahron, kemudian puncaknya adalah hijrah. Nah, yang nggak mungkin lah kalau udah hijrah kan sudah terang-terangan dakwah, yang terjadi adalah pertempuran kecil. Di sini sudah mulai peperangan kecil di sini. Ya tentu nggak imbang, saudara, kan? Ya masih sedikit, masih kecil kekuatannya melawan, ya, hegemoni jahiliyah yang begitu besar dan kuat. Ya otomatis perintahnya Allah adalah hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, orang yang beriman itu wahajaru wajahadu, diperintahkan oleh Allah. Jadi hijrah ini adalah perintah, ya, bukan inisiatif, ya, bukan inisiatif atau bukan karena takut, tapi karena perintah turun wahyu kepada Rasulullah, maka diperintahkan hijrah. Fatuhajiru fiha, berhijrahlah darinya, dari sini. Nah, setelah hijrah timbul peperangan yang namanya Badar. Timbul lagi perang namanya Uhud, ya, atau Khandaq, ya, perang. Nah, kemudian ada perang-perang nih. Ini diwarnai dengan perang, saudara. Pokoknya setelah hijrah itu, dari sejak Badar sampai terus ada perang-perang besar dan kecil. Ini satu besar-besarnya aja, ya. Ya, ada Badar, ada Uhud, ya. Kemudian ada perang apalagi itu yang paling besar, perang Mut'ah melawan Romawi. Nah, puncaknya adalah Futuh Makkah. Nah, setelah Futuh Makkah lanjut ke sono, ya. Nih garis sapilah sini, baru Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin, nah di sini Mamlaka Abbasiyah
Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Tuh, sampai sini. Nah, selesai 1924. Nah, ini sunnah Nabi. Kesini sunnah sahabat yang masih terbimbing di sini. Khulafa Rasyid. Rasyid itu kan terbimbing, lurus. Rasyidun. Nah, inilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ini masih nyambung kepada Nabi. Al-Khulafa, ya, khalifah minhajun nubuwah. Ini minhajun nubuwah itu khulafa rasyidin, saudara. Kesininya ya bukan khalifah minhajun nubuwah lagi. Khalifah yang terwujud, ya, karena garis kenabian. Manhaj, caranya yang diwujudkan oleh Nabi. Jadi Khulafaur Rasyidin, khalifah produk kenabian, begitu saudara, gampangnya ngomong. Setelah ke sana mamlakah, banyak persoalan-persoalan yang timbul di sini. Di sini saja sudah di ujungnya nih, di masa Khalifah Ali sudah banyak permasalahan. Nah, hari ini orang mau nyontoh sunnah, nyontoh yang di mana? Yang di sini? Apa yang di sini? Apa yang di sini? Lah, kondisi hari ini klopnya di mana gitu? Kalau mau nyunah itu ya di sini nyunah namanya. Sunnah Nabi, paling tidak sunnah sahabat yang terpelihara itu. Nah, jadi jangan orang baru nukil hadis, terus diamalkan, dia bilang nyunah. Dari mana rumusnya, saudara? Wong hadis itu bukan sunnah. Di sini ada sunnah tentang masalah isbal. Di sini nggak ada. Di golongan yang lainnya nggak ada. Ribut masalah isbal. Celana cingkrang. Oh, yang kagak cingkrang celananya neraka. Dah, baru ngamalin hadis dibilang nyunah. Nah, di situ saudara. Ya banyak keributan gitu. Ya namanya mau nyunah ya ini. Ini priorisasi sunnah Nabi. Ini priorisasi sunnah sahabat. Kalau mau mengamalkan sunnah, ya pakai yang ini. Pakai yang ini. Nah, tinggal cocoknya yang mana kondisi hari ini, yang di sini apa yang di sini. Udah begitu siapa tokohnya yang mau ngajak begitu? Yai, ulama, ustadz, syekh, nggak bisa. Masing-masing adanya di dua kelompok ini. Lah baca saudara, tumpukan referensi banyak sekali. Ya, dasarnya ini, dasarnya ulama A, ulama B, imam A, imam B. Lah kagak ada yang cocok dengan sunnah. Ternyata kalau diamalkan ribut. Ya, numpuk tuh referensi di kepala. Karangan imam ini, imam itu, ulama ini, ulama itu. Ya bukan ulamanya, bukan imamnya yang masa lampau yang kita kecilkan, bukan. Kitanya hari ini bagaimana cara memahaminya. Ya. Jangan salah paham saudara nih. Saya tidak mengecilkan para imam, para ustadz, para ulama di masa lampau. Beliau adalah orang-orang sukses, orang-orang besar, orang-orang terkenal, orang-orang yang muktabar di zamannya. Belum tentu saudara memahami ya karya para imam, para ulama sebagaimana yang beliau pahami. Belum tentu. Juga belum tentu, ini bukti. Belum tentu Anda memahami hadis ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya.
Apalagi yang turunannya ke sini, para imam dan para ulama. Sudah berapa tahun? Sudah berapa abad sampai hari ini? Begitu, saudara. Nah, maka jangan tanya ke saya, Pak, dasarnya mana? Pak, referensinya mana? Ini dasarnya, ini referensinya. Saudara, saya akan ajak kepada Quran dan hadis Nabi kalau tanya referensi. Paham, saudara? Referensi itu sangat berguna dipakai untuk perbandingan, untuk pengkayaan, dan lebih terkhusus lagi untuk memperoleh gelar. Mau gelar LC, mau gelar doktor, ya, mau gelar master, ya harus ikuti. Harus punya dasar referensi yang sudah diverifikasi. Kalau enggak, saudara enggak akan lulus, dan saudara enggak akan, kalau enggak mengikuti aturan, ya, aturan budaya, ya, yang sudah ditetapkan oleh dunia kampus, ya, oleh dunia akademis, yang enggak bakal jadi apa-apa, saudara. Ya karena memang aturan seperti itu, mau dapat gelar, ya harus kuliah, ya harus nyantren. Ya, dapat silakan, sebanyak-banyaknya nggak masalah. Tapi ntar ujungnya referensi yang paling valid dan dijamin kebenarannya adalah Al-Quran dan hadis. Dan itu bisa mengontrol referensi yang Anda miliki. Ya, bahkan bisa menghakimi referensi yang Anda miliki. Quran, hadis. Baik, jadi itulah pemahaman umat tentang sunnah. Carut-marutnya memahami tentang sunnah seperti itu. Terjadilah golongan demi golongan yang saling berkelahi terus-menerus. Nah, jadi bagaimana semestinya? Semestinya berdasarkan Quran ini kita merekonstruksi ulang sunnah, begitu. Bukan nyuplik ayat, nyuplik hadis, kemudian dilaksanakan, mengatakan saya sudah melaksanakan hukum Islam, saya sudah melaksanakan sunnah. Oh enggak, belum, saudara. Ya, Anda baru ngutip pendapat ulama, pendapat kiai, ya, dari hasil ngaji, dari ngaji ke ngaji, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari pesantren ke pesantren, lalu memahami tentang sunnah, memahami tentang Islam, memahami tentang syariat, ya seperti yang Anda pahami sekarang. Kalau mau melaksanakan sunnah, pahami Qur'annya, ya, pahami sunnahnya, lalu rekonstruksi ulang sunnah. Begitu, saudara. Baru bisa ngepas. Ya. Nah, maka jawaban semuanya ada di sini. Sunnatullah fil ladzi khalau min qablu walan tajida li sunnatillah tabdila. Ya, sunnah Allah itu telah berlangsung, telah berlaku sebelumnya. Itu sejarah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan tidak akan engkau jumpai perubahan. Perubahan apa? Perubahan sunnah itu dalam prinsipnya, bukan teknisnya. Ya. Ditegaskan lagi di dalam surat 35, ini surat 33 Al-Ahzab. Ya, ini surat 35 ayat 43, 33 dan 62. Silakan saudara cek Qur'annya. Ya. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, ditegaskan lagi, dan tidak akan ada perubahan di dalam sunnatullah itu. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan tidak akan ada penyimpangan, nyimpang dari garis yang sudah Allah tetapkan. Jadi sunnah, ya, sunnah berdasarkan Quran yang saya uraikan tadi, yang saya tegaskan tadi. Apa itu sunnah?
Makna sunnah itu adalah ketetapan, ketentuan. Kebiasaan, bahkan hukum, kemudian budaya. Itulah sunnah makna secara bahasa, bukan arti. Ya. Sunnah adalah ketetapan, ketentuan, kebiasaan, hukum, dan budaya bagi manusia, bagi atau terhadap manusia. Itulah sunnatullah yang tidak ada perubahan sebagaimana perputaran hari. Kalau sudah sampai Ahad akan kembali lagi ke Isnin, Salasa, Arba, ya. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jum'ah, Sabat, Ahad. Begitu. Jadi sunnah itu, ya, cara membacanya tadi seperti yang di muka saya katakan, memiliki nador yang baik, memiliki ro'a yang baik, dan memiliki basar yang baik, baru bisa merekonstruksi sunnah. Kalau enggak itu dimiliki, ya berkelahi terus saudara memahami sunnah. Sunnah menurut fikih, sunnah menurut usul, sunnah menurut golongan, sunnah menurut faham golongan, dan ini sunnah menurut sejarah. Nah, begitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya saudara tidak sefaham dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam melaksanakan sunnah. Jadi belum melaksanakan sunnah kalau baru mengamalkan hadis. Itu namanya amalan. Ya, amalan. Melaksanakan Quran yang ada dalam Quran itu namanya amalan Quran, amalan hadis. Belum beramal. Amal itu kerja, amal itu produktif, menghasilkan sesuatu yang manfaat buat diri, keluarga, orang lain, dan bangsa. Itu namanya amal namanya. Nah, ketika memahami hadis seperti yang hari ini saudara pahami, ya nanti yang dilaksanakan cuma amalan doang. Ngomong ya sama perbuatan yang bersifat simbolis. Gitu saudara. Ya. Jadi itu yang saudara pahami umat Islam pada umumnya. Jadi tidak memiliki nador yang baik, tidak memiliki ro'a yang baik, tidak memiliki basor yang baik, nggak bisa memahami Quran secara presisi. Itu aja saudara. Ya. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa sunnah itu ya tidak berhenti ketika wahyu selesai turun, karena berlanjut kepada Quran. Nah, ini baru boleh ngomongin Quran. Jadi sunnah yang dibangun oleh Rasulullah berdasarkan wahyu, begitu kan? Ya, sunnah yang dibangun oleh Rasulullah dari Iqra sampai Futuh itu landasannya wahyu, gitu kan? Kan turun wahyu, laksana ini turun wahyu. Nah, sunnah yang akan kita laksanakan untuk merekonstruksi ulang sunnah sudah ditinggalkan oleh para pendahulu umat. Di masa khalifah ini telah dibuatlah ya dokumennya, kalau kita ngomongin dokumen, yaitu Al-Quran 30 juz. Begitu. Jadi kalau membangun sunnah kembali,
dasarnya Quran. Ya kan gitu. Fa inna khairul huda fa inna khairul hadis, maaf. Fa inna khairul hadis khairul hadis khairul hadis kitabullah. Ya, sesungguhnya sebaik-baik hadis, nih hadis kitabullah. Ya. Kemudian wa khairul huda huda Muhammad. Jadi hadis itu adalah perkataan yang dicatat. Ya, kataba itu kan catat, mencatat. Kemudian Alkitab, kumpulan catatan. Kumpulan catatan apa? Kumpulan catatan dari apa yang dilisankan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencatat. Tidak pernah menulis hatta satu nuktah pun tentang wahyu. Beliau melisankan. Lalu sahabat menulisnya. Nah, setelah ditulis selesai di masa Utsman, jadilah Alkitab, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah khairul hadis, perkataan yang dicatat. Perkataan siapa? Hah? Perkataan Allah. Yang mana mungkin Allah bersuara. Allah itu berkalam. Allah itu berkalam. Saya sudah materinya sudah banyak tuh. Kalamullah. Artinya apa kalamullah? Kalamullah itu sesuatu yang dapat difahami. Laisa, dia tidak mesti sautin, tidak mesti suara. Kalimat tidak mesti suara. Bisa suara, bisa tulisan, bisa suasana. Itulah kalam namanya. Nah, yang dikalamkan kepada Rasulullah itu bentuknya wahyu. Apa itu wahyu? La sautin wala harfin. Siapa yang menyuarakan wahyu itu? Ya tentu Rasulullah. Menyuarakannya, lalu dicatatnya oleh sahabat, lalu dikumpulkannya dalam bentuk apa? Lembaran-lembaran mushaf, lalu dikumpulkan itu jadi satu, namanya kitab. Maka dikenal dengan mushaf Utsmaniyah. Nah, itu saudara. Jadi wajar dan logis serta ilmiah kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim fil Qur'anil Azim. Itu benar. Kok dibilang sesat? Yang sesat ente, kebalikannya, nggak ngerti masalah kalam. Karena bayangan ente kalam itu suara. Jadi Allah bersuara. Allah berkata. Itu kan majaz. Simbol. Umpama. Ya, misla. Dan qala Allah itu yang bisa memahami Rasul.
Qala sama dengan kalam. La sautin wala harfin, itulah wahyu. Nah gitu saudara, susah amat memahamkan ini kepada Anda yang sudah tercetak otaknya dengan kekeliruan-kekeliruan yang telah dibuat oleh para kiai dan ulama yang sementara saudara sulit menerima pemahaman yang logis. Begitu saudara. Nah itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pemahaman untuk memicu Anda untuk senantiasa hidup aktif berpikirnya. Jangan taklid. Ya, jangan taklid. Ya, jadilah Anda merdeka dalam berpikir, bukan liberal. Beda ya. Kalau liberal itu adalah berpikir liar. Kalau merdeka adalah saudara tidak terikat oleh pemahaman orang. Hatta kiai, ulama sekalipun tidak terikat. Tapi bagaimana Anda memahami apa yang dipahami oleh ulama, apa yang dipahami oleh kiai? Adakah sinkronisasinya dengan Al-Quran? Adakah sinkronisasinya dengan Al-Hadis? Nah itu kemerdekaan berpikir namanya. Lah kalau Anda liberal, maka ada istilah aliran Islam liberal. Nah itu liar, ngaco nanti cara berpikirnya. Nanti akan nabrak tuh hal-hal yang sudah koti itu dilanggar. Jadi kalau pemikiran liberal, memahami Islam, memahami Quran, memahami hadis secara liberal, maka hal-hal yang koti akan ditabrak. Ya, itu. Jadi jangan disamakan kemerdekaan berpikir dengan liberalisasi berpikir. Liberalisasi berpikir adalah cara berpikir Anda yang liar. Kalau kemerdekaan berpikir, Anda tidak terikat oleh referensi. Gitu saudara. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.